Masya Allah, Kanada memiliki 3 orang menteri Muslim. Anggota Parlemen Mississauga Center Omar Alghabra diangkat sebagai Menteri Transportasi Kanada pada Selasa 12 Januari 2021, menyusul perombakan kabinet oleh Perdana Menteri Justin Trudeau. Dengan perombakan ini, Alghabra menjadi Muslim ketiga yang masuk dalam jajaran kabinet Perdana Menteri Justin Trudeau. Saya ingin berterima kasih kepada Perdana Menteri Justin Trudeau atas kehormatannya untuk melayani sebagai Menteri Transportasi Kanada, tulis Alghabra di Twitter. Selama 5 tahun terakhir, pemerintah kami telah membuat langkah besar dalam membangun sistem transportasi yang lebih efisien, lebih bersih, dan lebih aman di bawah kepemimpinan Mark Garanu, tulis dilansir dari About Islam. Alghabra telah menjabat sebagai anggota parlemen untuk Mississauga Center sejak 2015 lalu. Dia mengambil peran baru menyusul reshuffle 4 menteri kabinet yang diumumkan pada Selasa lalu. Sebelum perombakan kabinet, Alghabra adalah Menteri Urusan Antar Pemerintah dan Sekretaris Parlemen untuk Perdana Menteri, Pembaruan Layanan Publik, dan Wakil Perdana Menteri. Penunjukannya dilakukan selama periode di mana maskapai penerbangan terus terpukul akibat pandemi COVID-19. Saya berharap untuk melanjutkan pekerjaan itu saat kita mengembangkan sistem transportasi yang diakui di seluruh dunia sebagai aman, efisien, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya juga ingin berterima kasih kepada konstitusi dan pendukung saya yang berharap dapat melayani penduduk di pusat berkuda Mississauga, tulis Alghabra. Alghabra adalah Menteri Muslim Kanada ketiga di kabinet Justin Trudeau. Sebelumnya, 2 Muslim lainnya yang juga menjabat sebagai menteri adalah Ahmed Hussein yang saat ini menjabat sebagai Menteri Keluarga, Anak, dan Pembangunan Sosial. Kemudian Maryam Monsef yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan Ekonomi dan juga Pedesaan. Sementara itu, Menteri Kanada mengatakan kehadiran Islam menguatkan negara. Menteri Pemuda dan Keragaman Kanada Bardish Chagger mengeluarkan pernyataan tentang keragaman di negaranya. Menurutnya, kehadiran Islam di negara tersebut semakin memperkuat keragaman dan juga peradaban Kanada. Dilansir di Canadian Heritage pada Jumat lalu, Chagger menyebut bahwa Oktober merupakan bulan bersejarah bagi Islam Kanada. Hari itu adalah awal bulan sejarah Islam Kanada dan tema tahun ini kami sebut sebagai ketahanan dan prestasi Muslim kulit hitam, ujarnya. Dia menyebut kehadiran Islam dan masyarakat kulit hitam memberikan negara kesempatan untuk mengenali dan merayakan cara signifikan dalam keragaman. Dia menyebut komunitas Muslim kulit hitam dan Muslim Kanada telah membantu membuat Kanada lebih kuat dan lebih tangguh. Hari ini dan setiap hari saya berdiri bersama komunitas Muslim dan bahkan semua orang Kanada untuk mengecam kebencian yang menyulut Islamofobia, ujarnya. Sesuai dengan tema tahun ini, kata dia, masyarakat Kanada seluruhnya pun harus mengakui cara-cara rasisme anti kulit hitam mencampurkan bentuk-bentuk penindasan lainnya termasuk Islamofobia. Lebih dari sebelumnya, pihaknya juga menyerukan bahwa semua masyarakat Kanada harus mengambil bagian untuk menciptakan Kanada yang lebih aman, penuh kasih, dan juga lebih inklusif. Salah satunya adalah dengan belajar tentang komunitas Muslim dan berbagai kebenaran di seluruh negara kita, dan dengan menangani informasi yang salah yang terlalu sering mengarah pada diskriminasi. Sebagai Menteri Keberagaman dan juga Inklusi dan juga Pemuda, dan atas nama Perdana Menteri Justin Trudeau dan pemerintah Kanada, saya mengucapkan selamat bulan sejarah Islam di Kanada. Jaga baik-baik dan tetap aman, ungkapnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya. Mengejutkan, jumlah Muslim di dunia akan melampaui Kristen. Populasi umat Islam dalam setengah abad ke depan diperkirakan akan tumbuh lebih dari 2 kali lebih cepat dari populasi dunia secara keseluruhan antara 2015 dan juga 2060 dan pada paruh kedua abad ini. Menurut laporan Pew Research Center, kenaikan tersebut diproyeksikan kemungkinan akan melampaui umat Kristen sebagai kelompok agama terbesar di dunia, sementara populasi dunia diproyeksikan tumbuh 32%. Dalam beberapa dekade mendatang,
Jumlah muslim diperkirakan akan meningkat 70% dari 1,8 miliar pada 2015 menjadi hampir 3 miliar pada tahun 2060. Pada tahun 2015, Muslim membentuk 24,1% dari populasi global. Pada 45 tahun kemudian, mereka diharapkan menjadi lebih dari 3 dari 10 penduduk dunia atau 31,1%. Alasan utama pertumbuhan Islam pada akhirnya melibatkan demografi sederhana. Pertama, Muslim memiliki lebih banyak anak daripada 7 kelompok agama besar lainnya yang dianalisis dalam penelitian ini. Wanita Muslim memiliki rata-rata 2,9 anak, jauh di atas kelompok tertinggi berikutnya, Kristen pada 2,6 dan rata-rata dari semua non-Muslim 2,2 di semua wilayah utama di mana terdapat populasi Muslim yang cukup besar. Kesuburan Muslim melebihi kesuburan non-Muslim. Pertama, pertumbuhan populasi Muslim juga dibantu fakta bahwa Muslim memiliki usia rata-rata termuda 24 tahun 2015. Dari semua kelompok agama utama, lebih muda 7 tahun dari usia rata-rata non-Muslim, yaitu 32. Sebagian besar umat Islam akan segera berada pada titik kehidupan mereka ketika orang mulai memiliki anak. Ini ditambah dengan tingkat kesuburan yang tinggi akan mempercepat pertumbuhan penduduk Muslim. Lebih dari sepertiga Muslim terkonsentrasi di Afrika dan Timur Tengah, wilayah yang diproyeksikan mengalami peningkatan populasi terbesar. Tetapi bahkan di wilayah dengan pertumbuhan tinggi ini dan juga wilayah lainnya, Muslim diperkirakan tumbuh lebih cepat daripada anggota kelompok lainnya. Misalnya Muslim di Sub-Sahara Afrika rata-rata lebih muda dan memiliki kesuburan lebih tinggi daripada populasi keseluruhan di wilayah tersebut. Faktanya, Muslim diharapkan tumbuh sebagai persentase di setiap wilayah kecuali mereka, Amerika, Latin, dan juga Karibia, di mana relatif sedikit Muslim tinggal. Dinamika yang sama juga terjadi di banyak negara di mana Muslim tinggal dalam jumlah besar bersama kelompok agama lain. Misalnya jumlah Muslim India tumbuh pada tingkat yang lebih cepat daripada populasi mayoritas Hindu di negara itu, dan diproyeksikan meningkat pada 14,9% dari populasi India pada tahun 2015 menjadi 19,4% atau 333 juta orang pada tahun 2060. Sementara terdapat jumlah yang serupa Muslim dan Kristen di Nigeria pada tahun 2015. Muslim memiliki kesuburan yang lebih tinggi di sana dan diperkirakan akan tumbuh menjadi mayoritas populasi Nigeria 60,5% pada tahun 2060. Sementara itu, perpindahan agama yang diperkirakan akan menghambat pertumbuhan umat Kristen sekitar 72 juta antara 2015 dan 2060 diperkirakan tidak akan berdampak negatif pada pertumbuhan populasi Muslim. Sementara itu,